berbudi luhur dan berintegritas, kompeten dan profesional, bertanggung jawab sepenuh hati. Kami insinyur Indonesia, kami menerangi negeri, mempersatukan Nusantara, membuka cakrawala dunia. Kami insinyur Indonesia, kami memajukan bangsa, mensejahterakan masyarakat untuk kemanusiaan semesta alam. Kami insinyur Indonesia, siap membangun bangsa. I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. I will stay with you. We'll make it to the other side like lovers do. I'll reach my hands out in the dark and wait for yours too, until I can wait for you. I'll wait for you. 'Cause I'm not giving up. Terima kasih Mas Zaki atas videonya ya. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang telah hadir, terima kasih yang sudah hadir on time ya. Insya Allah kita akan mulai tepat pukul 15.30. Kita akan menunggu sampai waktu itu. Semoga bisa cek akun kita ya di FIMPI Jateng, baik di Instagram ataupun YouTube. Insya Allah kegiatan kami akan kami upload semua di sana yang akan datang maupun yang kemarin sudah berlalu. Sedikit informasi ya, jadi hari ini adalah kegiatan ketiga dari Jateng Engineering Talks, jadi rangkaian dari ulang tahun tim PI Jateng yang pertama. Jadi tahun 2021 tim PI Jateng didirikan dan hari ini, pas banget hari ini ulang tahun yang pertama. Ada suaranya, Bang? Terdengar, Bapak? Suara saya terdengar ya, Mas Eki? Terdengar, Mbak. Terdengar, Mbak. Mas Andika ya. Mungkin sedikit spoiler ya, beberapa kegiatan kemarin sudah ada yang Jateng pertama terkait dengan
bidang keteknikan, kemudian yang kedua juga terkait hayati. Nah, PII adalah lembaga yang membawahi kegiatan keteknikan ya. Jadi nggak hanya dari teknik mesin, teknik industri, ke peternakan, pertanian pun ada. Jadi monggo rekan-rekan yang ingin bergabung di tim PII bisa bergabung ya. Linknya ada di IG kami tersedia. Kami juga share di grup kegiatan kami ya di WA Group, monggo bisa diakses untuk pendaftaran. Belum PII, belum insinyur, belum belum lulus S1, mungkin nggak apa-apa gabung dulu aja. Nanti kita cari-cari kegiatan kita apa, mungkin kolaborasi ya. Sekarang udah zamannya kolaborasi, kita berkembang bareng-bareng lah untuk bangsa kita. Oke, kita akan mulai 1-2 menit lagi ya, 15.30. I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. And I will stay with you. We'll make it to the other side like lovers do. I'll reach my hands out in the dark and wait for yours to, until I can wait for you. I'll wait for you. 'Cause I'm not giving up. Insinyur Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritasnya, bekerja sungguh-sungguh dengan semangat, profesionalismenya, utamakan keluhuran budi, amalkan ilmu dengan kompetensi, berikan yang terbaik, selalu yang terbaik sebagai karya baktimu. Teruslah berjuang membangun Indonesia, sejahterakanlah bangsa dan negara. PII Persatuan Insinyur Indonesia. Insinyur Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritasnya, bekerja sungguh-sungguh dengan semangat, profesionalismenya, utamakan keluhuran budi, amalkan ilmu dengan kompetensi, berikan yang terbaik, selalu yang terbaik sebagai karya baktimu. Teruslah berjuang membangun Indonesia, sejahterakanlah bangsa dan negara. Teruslah berjuang membangun Indonesia, sejahterakanlah bangsa dan negara. PII Persatuan Insinyur Indonesia. Oke, waktu sudah menunjukkan 15.32 nih, Bapak Ibu, kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore nggih, rekan-rekan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah hadir di room Zoom meeting PIM PI Jateng. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali ya. Kalau yang sudah pernah ikut kegiatan sebelumnya, bertemu kembali ya. Alhamdulillah. Atau yang belum, silahkan kita menyimak bareng-bareng kegiatan kita hari ini. Semoga semua dalam kondisi yang sehat selalu dan bahagia. Nah, saya ucapkan dulu selamat datang ya di kegiatan Jateng Engineering Talks ketiga sebagai rangkaian kegiatan dalam rangka ulang tahun FIM PII ke-1. Nah, pas hari ini banget nih ulang tahunnya. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada yang kami hormati Mas Haudi Yamriza selaku Ketua Umum FIM PII, kemudian Mas Ivan selaku Ketua FIM PII Jateng, jajaran pengurus FIM PII Jateng dan rekan-rekan FIM PII daerah lainnya, kemudian seluruh peserta yang berbahagia untuk hari ini. Baik, saya Rani yang akan menjadi moderator untuk kegiatan untuk sore hari ini. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa supaya kegiatan hari ini kita lancar, kemudian apa yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua. Kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nah sebelum kita mulai, saya mau sedikit safety induction nih, karena kita kan topiknya K3 ya, ada K3-nya nih. Saya izin ada safety induction sedikit. Jadi yang pertama, pastikan rekan-rekan menyimak Zoom dalam kondisi aman. Kalau yang di rumah, pastikan nggak lagi masak ya, atau lagi colokan stop kontak di sekitar juga kondisi aman. Kemudian kalau yang usahakan tidak sedang berkendara, kalau memang sedang berkendara, pastikan tidak mengganggu konsentrasi kita selama berkendara. Kemudian yang menggunakan headphone, pakai headset ya, memasang volume 60% dari total maksimal, karena lebih dari 60% dapat menyebabkan gangguan pendengaran jangka panjang. Kemudian agar kegiatan kita dapat berjalan kondusif, monggo kepada Bapak Ibu bisa menggunakan virtual background yang kita berikan, kemudian melakukan melakukan mute ya, menutup mikrofon sementara sampai diberikan kesempatan untuk bertanya pada sesi tanya jawab nanti. Mungkin seperti itu. Nah, spoiler sedikit. Kita nggak ada ya yang pengen celaka ya. Kita semua orang pasti pengen selamat. Kalau di kantor, di rumah, di tempat kerja, di sekolah, di kampus, pengennya selamat. Berangkat dari rumah selamat, sehat, sampai rumah juga selamat dan sehat. Nah, kemudian kalau kita pengen beli barang atau kita punya usaha menjual barang, kita pengen produk kita tuh terjamin loh, aman gitu. Kita pengennya seperti itu. Kemudian kita juga kalau misalnya kita bekerja di suatu perusahaan atau kita punya usaha, pengennya mempertimbangkan lingkungan. Nah, seperti apa? Ada nggak sih standarnya? Nah, pembicara kita hari ini akan membahas ketiganya ya, pengenalan terkait standar manajemen yang terkait dengan 3 hal tadi. Ada kesehatan, ada keselamatan, ada kualitas. Nah, nih ya Mas Arul ya, sudah siap sepertinya nih Mas Arul. Baik, untuk sebelumnya mungkin Mas Haudi sudah ada belum ya? Belum. Oke, kita masuk ke selanjutnya ya. Oke, monggo Mas Zaki untuk memutarkan lagu March dulu. Insinyur Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritasnya, bekerja sungguh-sungguh dengan semangat, profesionalismenya, utamakan keluhuran budi, amalkan ilmu dengan kompetensi, berikan yang terbaik, selalu yang terbaik sebagai karya baktimu. Teruslah berjuang membangun Indonesia, sejahterakanlah bangsa dan negara. PII Persatuan Insinyur Indonesia.
Insinyur Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritasnya, bekerja sungguh-sungguh dengan semangat, profesionalismenya, utamakan keluhuran budi, amalkan ilmu dengan kompetensi, berikan yang terbaik, selalu yang terbaik, sebagai karya baktimu. Teruslah berjuang membangun Indonesia, sejahterakanlah bangsa dan negara. Teruslah berjuang membangun Indonesia, sejahterakanlah bangsa dan negara. PII Persatuan Insinyur Indonesia. Baik, terima kasih Mas Zaki. Tadi itu kita sedang menyimak ya Mars PII yang kemudian sebelumnya tadi sudah ada himne PII. Itu adalah lagu asosiasi resmi ya dari Perhimpunan Insinyur Indonesia. Nah, apa sih sebenarnya PII? Ini adalah asosiasi tertua setelah ID ya. Jadi ini adalah kumpulan insinyur-insinyur di Indonesia, kemudian yang sudah diakui secara internasional terkait dengan kompetensi keteknikan. Nah, monggo kepada rekan-rekan yang mau bergabung, silakan bisa bergabung. Kalau yang di bawah 35 kita bisa ikut organisasi turunan dari PII, yaitu FIM PII, dan tiap daerah punya ya, dan salah satunya adalah FIM Jatim PII Jateng. Baik, mungkin saya sedikit sharing ya. Jadi PII memiliki visi untuk membangun negeri, jadi mendorong kemandirian bangsa, kemudian sebagai agen perubahan dan pembangunan melalui pengembangan kompetensi profesi keinsinyur berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, untuk yang tim PII Jateng, kami juga punya misi untuk mengembangkan ya, terutama kolaborasi antar anggota keinyuran di Jawa Tengah, mengembangkan bareng-bareng lah Jawa Tengah. Oke. Nah, rekan-rekan yang mau bergabung silakan bisa akses link pendaftaran ya, bisa di grup WA kami akan share, kemudian bisa di IG kami juga ada link untuk pendaftaran. Pendaftarannya ke PII Pusat dulu ya, tim PII Pusat, nanti kami akan masuk ke wilayah-wilayah. Monggo silakan bergabung di Jateng untuk yang area Jateng, atau mungkin yang daerah lainnya yang sudah ada, monggo bisa gabung juga. Baik, alhamdulillah hari ini kita merayakan ulang tahun ya dari tim PII Jateng. Kegiatan-kegiatan kami sudah banyak, pernah seminar nasional, pernah workshop, kemudian ini ada sharing ya, anggota-anggota FIM pengen nih sharing ke teman-teman kita tuh bisa apa, kemudian kita bisa kolaborasi di mana. Nah, ini tujuannya untuk sharing session, kalau kami sebutnya Jateng Engineering Talk. Monggo rekan-rekan lainnya yang ingin juga berpartisipasi, ingin jadi pemateri, bisa jadi panitia, monggo, kami terbuka sekali. Kami baru 1 tahun ya ini PMPI Jateng, jadi ke depannya akan banyak kegiatan yang mungkin teman-teman bisa ikut berpartisipasi di sini. Baik, ini ada video sharing, video persembahan ya kegiatan kami yang sudah ada. Monggo, Mas Zaki. I will fight. I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. And I will stay with you. We'll make it to the other side like lovers do. I'll reach my hands out in the dark and wait for yours to, until I can wait for you. I'll wait for you. 'Cause I'm not giving up. I'll
Baik, terima kasih Mas Zaki atas sharingnya ya. Jadi itu adalah contoh beberapa kegiatan yang sudah kami laksanakan untuk di area FIM Jateng. Banyak juga kegiatan di FIM yang area lainnya ya. Monggo silahkan kalau mau berkontribusi, kami sangat terbuka sekali. Baik, sesi selanjutnya ada sambutan dari Ketua FIM PII Pusat, ya, Ketua Umum FIM PII oleh Mas Haudi. Apakah sudah hadir ya? Sambil menunggu, saya perkenalkan beliau ya. Jadi Insinyur Haudi Ramadjayusa ST, IPM ASEAN Engineering, merupakan Ketua Umum dari FIM PII. Jadi FIM PII Pusat, beliau saat ini juga didapuk sebagai Ketua dari Young Engineer of ASEAN Federation Engineering Organization ASEAN. Kemudian beliau punya akademik di S1 Trisakti University bidang arsitektur 2013, kemudian di UGM untuk profesional insinyurnya. Beliau bekerja sebagai CEO di grup CEO di BGV Group tahun 2019 sampai sekarang dan Chief Executive Officer Sarana Inovasi Berdaya dari 2022. Apakah Mas Haudi sudah hadir, ya? Mungkin belum ya, atau kami serahkan ke Mas Andika Pradivan. Siap nggak ini Mas? Ya, monggo kami alihkan ke Mas Insinyur Andika Pradivan ST, IPP. Monggo kami persilakan sebagai Ketua FIM. Tes 1, 2, 3. Apakah suara saya terdengar, Mbak Rani? Masuk Mas, aman. Masuk ya? Masuk ya, Mbak ya? Ya, Masuk Mas, aman. Ya. Ya, terima kasih. Ini kebetulan mungkin Mas Haudinya lagi perjalanan masuk ke Zoom. Jadi saya sementara ini menggantikan dulu Mas Haudi. Jadinya pada sore ini saya membuka untuk sambutan dulu. Nanti mungkin Mbak Rani ya, Mbak Rani kalau nanti ada Mas Haudi nanti diadakan waktu untuk Mas Haudi. Siap Mas. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman Forum Insinyur Muda PII Jawa Tengah. Kemudian selamat sore teman-teman pengurus. Selamat sore rekan-rekan yang sudah hadir di acara sore hari ini. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti kembali acara yang sudah kami agendakan di setiap weekend, Sabtu atau Minggu. Kebetulan ini saya mohon maaf ini mengganggu acaranya teman-teman di hari Minggu, jam istirahat nih, harusnya pada istirahat di hari Minggu untuk mempersiapkan hari Senin, tapi nggak apa-apa. Kalau kita sharing ilmu itu tidak ada batasan hari, jam maupun waktu lainnya. Ilmu itu terus berjalan. Jadi ilmu yang kita dapat harus kita keep, kita pelajari, biarpun agak berat maupun ringan, tapi kita harus menguasai itu. Ya. Dan di sini saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk organisasi FIM PII Jawa Tengah yang pertama kalinya. Dan semoga dengan bertambahnya umur bisa mempererat silaturahmi rekan-rekan khususnya insinyur-insinyur di Jawa Tengah maupun di Indonesia ataupun nasional dan bisa memberikan manfaat untuk seluruh khalayak masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Dalam sore hari ini, seperti yang kita tahu ya, kita sudah melihat pamfletnya nih, ada pembicara hebat dari kita nih. Saya perkenalkan dulu Mas Arul, nih Harul Anas. Ini kebetulan sekretaris saya. Beliau ini seorang HSE engineer, seorang praktisi HSE yang sangat-sangat hebat. Mungkin namanya sudah terkenal nih, sampai dari Pulau Sumatera sampai Pulau Irian ya Mas Arul ya.
Mas Arul ketawa-ketawa itu. Ini menandakan kalau Mas Arul itu sudah terkenal ya. Nah, nanti mungkin dengan kita berkenalan langsung dengan Mas Arul, mungkin nanti kalau ada yang mau hire atau mau merekrut Mas Arul di tempat masing-masing, monggo silahkan. Tapi Mas Arul tetap sebagai sekretaris FIMPI Jawa Tengah ini. Beliau adalah sekretaris yang hebat, rajin, sangat cekatan ini. Nah, dalam sore hari ini yang kita ketahui dengan acara sharing session yang bertema training dan workshop dalam dunia HSE ini. Ada ISO 9001, ada ISO 14001, ada ISO 45001, dan ada CSMS. Ini saya agak mengenal nih karena dulu saya juga mantan HSE dan sekarang bekerja di konsultan saya. Konsultan HSE juga, tapi mungkin Mas Arul ini salah satu dari HSE kita yang sangat-sangat expert mungkin ya. Tapi kita doakan saja semoga Mas Arul ini karirnya menanjak lebih tinggi. Amin ya rabbal alamin. Nah, di mana pengetahuan seperti ISO, kemudian SMK 3 sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah dicanangkan, apalagi dengan K3 ini undang-undangnya tua sekali nih, UU nomor 1 tahun 70. Nah, itu sangat dibutuhkan di era zaman sekarang. Biarpun itu zaman dulu itu sudah ada teman-teman. Dan harus diterapkan, apalagi sekarang lagi galak-galaknya ini. Pelaku industri yang terjadi banyak insiden-insiden, nah itu harus kita sebagai HSE harus menerapkan kondisi K3 di kantor kita, tidak hanya di industri, mungkin di kantor, di sekolahan, kemudian di tempat lain, bahkan di jalan pun kita harus menerapkan K3, safety. Kita nyetir mobil, nyetir motor, harus safety, pakai helm, nyetir mobil pakai safety belt. Nah, ini hal-hal kecil yang harus kita disiplinkan dari sejak dini, mumpung kita masih muda, kita disiplinkan. Nanti seandainya kita punya keturunan, kita punya saudara, kita punya keluarga, nah kita bisa mensosialisasikan ketika ke kerabat-kerabat kita yang tadi saya sebutkan, agar insya Allah lah dengan pengetahuan K3, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan itu bisa diterapkan ke diri sendiri. Seperti itu. Kita harus juga menerapkan K3 agar apa? Agar terhindar dari kecelakaan atau yang biasa disebut nirmis ya Mas Arul ya. Kalau saya masih ingat itu nirmis, kondisi di mana hampir bahaya. Nah, maka dari itu kita dengan mengikuti training pada sore hari ini, saya harapkan teman-teman mendapatkan ilmu keselamatan untuk diri sendiri dan untuk orang lain, untuk anak-anak kita, untuk saudara kita, dan sebagainya. Nah, sekali lagi, saya ucapkan terima kasih sekali kepada pengurus dan peserta workshop maupun training pada sore hari ini yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung. Maka dari itu, saya pribadi dan beserta tim pengurus maupun tim panitia dan moderator Mbak Rani mengucapkan permohonan maaf jikalau ada kekurangan yang disengaja maupun tidak disengaja oleh kami. Selamat mengikuti acara teman-teman, dan dengan ucapan bismillah acara pada sore hari ini saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin itu saja sampai dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau ada Mas Hudi bisa dilanjutkan ke Mas Hudi. Ya, ini alhamdulillah sudah datang ini. Terima nuwun sangat ini Mas Ivan atas sambutannya. Ini alhamdulillah juga Mas Hudi sudah masuk ke room. Mas Hudi, bagaimana kabar Mas? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, masih di jalan ini Mas Hudi. Iya. Jangan-jangan masih di Kamboja ini Mas? Enggak. Udah di Indonesia, cuma lagi di. Oh ya, alhamdulillah. Ya, ini mohon izin Mas, boleh izin minta tolong sambutannya untuk memeriahkan ini kegiatan 1 tahun FIMPI Jateng. Monggo, kami persilakan. Baik, teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pengurus wilayah FIMPI Jawa Tengah yang hari ini juga dalam rangka
1 tahun ya, 1 tahun pengurus wilayah FIMP Jateng membuat rangkaian kegiatan yang sangat luar biasa, Jateng Engineering Talks, yang sekarang ini udah sesi ketiga ya berarti ya, kalau nggak salah ya. Kita melihat bahwa apa yang dilakukan teman-teman FIMP Jateng ini luar biasa dengan Jateng Engineering Talks yang sudah berjalan selama 3 sesi, yang saya pikir ini akan banyak membawa manfaat untuk teman-teman tim di seluruh Indonesia begitu. Bahkan tadi aja nih sebelum acara mulai, kebetulan chairman-nya yang engineers Malaysia ya, ada di sini kan nih. Tadi nanya mau masuk soalnya nih, asyik nih. Jadi kebetulan beliau ini adalah engineers-nya IIM Malaysia, sekjen juga dari AVEO. Jadi mungkin saya share sedikit juga kemarin kita baru saja pulang dari Kamboja, dari acara conference-nya engineering, conference-nya engineer se-ASEAN begitu. Jadi AVEO itu adalah conference of ASEAN Federation Engineering Organization gitu. Nah, ini diadakan setiap tahun. Acara tersebut mengumpulkan seluruh engineer ASEAN. Nah, dalam acara AVEO ini kan memang yang membuat ini kan AVEO, ASEAN Federation Engineering Organization, yang itu tempat berkumpulnya atau ada berkumpulnya seluruh engineers di ASEAN. Nah, kita pun di FIM ini punya juga ternyata yang namanya FIM di skala ASEAN, namanya YAVEO, Young Engineers of ASEAN Federation Engineering Organization. Nah, karena kemarin itu chairman YAVEO itu adalah dari Kamboja, karena Kamboja menjadi tuan rumah. Nah, kemarin baru diserah terimakan kepada saya karena kita akan menjadi tuan rumah dari KVO yang rencananya akan diadakan di Bali tanggal 21 sampai 23. Nah, ini merupakan sebuah kesempatan yang luar biasa untuk teman-teman semua, untuk kita bisa memiliki network engineers se-ASEAN, khususnya yang engineers ya. Jadi di situ akan ada pembahasan. Jadi selain dari kita akan banyak melaksanakan working group ya, working group itu jadi kita nanti akan dibagi beberapa working group dari mulai energi, sustainable city, kemudian education. Jadi semua working group itu yang membahas tentang bagaimana perkembangan engineering ini di skala ASEAN. Jadi masing-masing negara akan present. Nah, ini merupakan ilmu yang luar biasa untuk kita semua. Dan mungkin teman-teman kan banyak juga yang belum tahu ya, apalagi kemarin selama 2 tahun COVID itu kan acaranya dibuat online ya. Nah, mudah-mudahan besok di Bali semua teman-teman FIMP Jateng, anggota pengurus ini bisa hadir untuk sama-sama kita berjejaring dan mendapatkan ilmu-ilmu yang baru gitu. Oke, mungkin itu sekelas info ya untuk teman-teman semua, para peserta webinar Zoom hari ini, pengurus dan juga anggota FIMP Jateng. Nah, kemudian tadi saya juga ucapkan selamat 1 tahun FIMP Jateng. Ini merupakan salah satu FIM yang memang FIM wilayah yang memang luar biasa, yang kita sama-sama lihat selama ini banyak hal-hal yang memang telah dilaksanakan oleh FIMP Jateng di bawah pimpinan Mas Ika, kemudian Mas Wakil Ketua, Mas Adita, kemudian kemudian Mas Sekretaris, Darul Anas. Jadi kolaborasi tentunya para teman-teman pengurus FIM Jateng ya, Mas Andika Pradivan, Mas Ivan, Mas Adita
Wakil Ketua, kemudian Mas Anas Petaris. Ini luar biasa sekali gitu. Juga tentunya teman-teman yang lainnya, Mas Ahmad Uzaki OKK, kemudian Mbak Prima di Bendahara, dan teman-teman lain semua, para pengurus yang telah selama 1 tahun ini berkontribusi luar biasa di FinPay Jateng dan juga membawa banyak membawa banyak perubahan gitu ya untuk generasi muda insinyur yang ada di Indonesia. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke tema pada sore hari ini. Ini juga luar biasa, daging semua. Saya pikir nih semua webinar Jateng Engineering Talks ini daging semua. Makanya partisipannya juga sekarang udah 151 orang. Luar biasa. Jadi untuk tema pada hari ini kan memang kita bicara tentang ISO ya. Jadi ini menjadi salah satu hal yang saya juga sangat concern ya, khususnya mungkin teman-teman yang mungkin punya perusahaan gitu ya. Itu ISO ini kan menjadi salah satu standar yang wajib dimiliki gitu. Apalagi kalau buat tender nih Mas Ivan biasanya pasti ISO-nya udah banyak ini. Jadi saya melihat bahwa ISO ini kan sebenarnya kan sebuah sistem manajemen untuk mengukur kualitas atau mutu suatu perusahaan, dan juga ini tujuannya untuk melihat seberapa kredibel gitu ya sebuah perusahaan tersebut mampu untuk bersaing secara global. Nah, ini menjadi standar yang memang tentunya wajib dimiliki oleh sebuah perusahaan untuk bisa bersaing. Nah, ISO ini menjadi sangat penting karena di era hari ini ya, di era global khususnya, di mana kita sudah bukan lagi bersaing dengan perusahaan-perusahaan lokal gitu ya, maupun engineer lokal, tapi kita juga sudah harus bisa bersaing, compete dengan perusahaan company dari luar. Begitu, makanya standar mutu itu menjadi salah satu hal yang saya pun rasakan hari ini begitu. Jadi bukan hanya nggak hanya bicara ISO ya, bicara sertifikasi aja secara mutu ya, tapi memang secara aplikasi di lapangan ini akan menjadi sebuah hal yang sangat penting begitu, karena saya pribadi pun juga merasakan begitu ketika kita misalkan ada di satu proyek bersama Jepang gitu ya, mereka punya standar yang sangat tinggi begitu. Kemudian kita masuk juga misalkan di dalam satu proyek bersama Korea Selatan, itu pun juga sama begitu. Apalagi sekarang kalau proyek dari China luar biasa banyak gitu, mereka juga punya standar yang biasanya ini kita harus bisa mengikuti. Nah, ISO ini akan menjadi salah satu, saya pikir menjadi standar basic standar ya untuk kita mampu bersaing secara global begitu. Jadi mungkin yang pertama kita bahas dari mulai yang ISO 9001 2015. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya oleh narasumber begitu. Nah, jadi Mas Hodi ke mute. iya sebentar. Iya, jadi kita melihat misalkan ISO 9001 2015 ini kan sebenarnya ISO yang memang digunakan untuk bicara standar sistem manajemen mutu. Nah, goals-nya ini kan konsistensi ini kan juga yang selalu saya lihat jadi problem. Misalkan teman-teman yang punya kalau saya biasa diskusi ya dengan teman-teman di bidang industri, ketika mereka mengekspor produk begitu ya, maupun produk engineering maupun semua produk lain lah. Dan ini selalu kelemahan itu di bidang konsistensi mutu
Nah, ini yang tentunya harus bisa diperbaiki oleh para teman-teman semua di bidang industri, insinyur di bidang industri, karena ketika permasalahan yang sering terjadi ketika mengekspor barang begitu ya, itu selalu mutunya berbeda ya. Sebenarnya sama juga sih ya di sini ketika misalkan bicara satu mutu satu pekerjaan, dan ini tentunya harus bisa memang kita menjaga itu gitu. Nah, harapannya kan dengan standar ISO 2015 tahun 2015, ISO 9001 tahun 2015 ini bisa menjadi standar manajemen mutu ya untuk kita berpedoman apakah sebuah organisasi atau perusahaan itu memiliki atau melakukan evaluasi untuk barang dan jasanya agar proses yang dilakukan ini bisa memenuhi persyaratan yang diinginkan oleh klien gitu. Nah, kemudian ISO 14001. Nah, ini juga merupakan standar yang diterbitkan tentang manajemen lingkungan. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena kita melihat misalkan nikel ya. Hari ini salah satu alasan kenapa Elon Musk nggak mau buka pabrik di pabrik nikel di kita, itu karena manajemen lingkungan. Karena ada satu ampasnya ini yang nggak tahu mau dikemanain gitu loh. Dan ini belum di-solve. Nah, jadi ini menjadi menjadi hal yang sangat penting untuk kita semua pahami dan terapkan begitu. Karena di era global hari ini tuh kita udah bicaranya kita harus bisa gitu, harus bisa punya standar yang memang internasional gitu ya, global gitu ya. Kalau enggak kita nggak bisa compete. Nah, ini menjadi sangat penting gitu bicara masalah manajemen lingkungan nih. Mau Mas Ivan juga ketua FIM Jateng paling paham ini kalau bicara manajemen lingkungan ini, apalagi udah masuk di IKN. Oh. Betul, Mas. Nah, itu. Saya capek di IKN. Itu sampai 30 tahun Mas, harus tahan itu. Nah, kemudian kita masuk ISO 45001 tahun 2018. Nah, ini kalau ini yang jago nih Mas Ulul ini sama Mas Anas ini. Nah, SMK 3 ya tentunya ini juga sama ya. Artinya saya juga kemarin sama lah. Saya banyak diskusi juga dengan senior bahwa sebenarnya K3 itu, SMK 3, khususnya K3 ya, K3 itu harus menjadi syarat mutlaknya engineer sebenarnya. Kemudian saya lupa tuh, saya diskusi dengan siapa tuh senior PI, bahwa sebenarnya kalau bicara K3 ini, SMK 3 ini udah harus jadi standar, udah jadi harus base, semua insinyur harus paham ini. Gitu loh. Mau dia engineers di project, mau di konstruksi, mau di manapun lah, konsultan itu harus paham karena ini sebenarnya menjadi basic dasarnya engineers gitu loh, bicara bahwa keselamatan ini menjadi hal yang utama. Karena ibaratnya kalau dokter kan dia malpraktek yang jadi korban satu kan, tapi insinyur ini kalau dia salah, kalau dia tidak punya, dia nggak paham nggak paham terkait dengan SMK 3 misalkan. Nah, itu bisa fatal gitu lah akibatnya. Yang dirugikan ini kan bukan cuman dirinya sendiri, tapi bisa fatal berakibat bukan cuma satu orang, tapi bisa banyak orang begitu. Nah, tentunya sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau disebut SMK 3 ini memungkinkan untuk semua organisasi atau perusahaan itu aktif untuk meningkatkan kinerja. SMK 3 harus wajib untuk mencegah kecelakaan kerja gitu. Jadi kita fokus terhadap safety gitu ya. Nah, saya pikir tiga ISO ini menjadi salah satu hal yang sangat penting. K3 juga sama, saya juga ada project dengan Jepang juga sama, itu K3-nya. Aduh, ampun deh, udah bener-bener luar biasa. Udah
udah ibarat 10 kali lipat dari misalnya kita biasa sama BUMN atau mungkin sama kontraktor sama proyek swasta gitu ya. Nah, itu menjadi penting untuk kita semua pahami begitu ya, untuk kita semua terapkan agar kita semua para insinyur muda ini punya yang namanya kesempatan dan juga punya kemampuan gitu ya. Jadi kita nanti akan, kalau kita punya kapasitas yang mumpuni ya, kita punya kapasitas yang dan kapabilitas yang memang mumpuni secara global, insya Allah yang namanya kesempatan pasti datang begitu. Jadi kita semua saya pikir luar biasa. Tema webinar pada sore hari ini makin nambah lagi, udah 155 orang. Mudah-mudahan apa yang teman-teman hari ini dengarkan nanti dengan dari 2 narasumber yang sangat luar biasa pada kesempatan sore hari ini, ada Mas Anas dan juga ada Mbak Rani, dosen teknik industri di Unsut ya, Mbak Rani ya. Jadi Ya, Mas. harapan saya mudah-mudahan apa yang sore hari ini kita sama-sama dengarkan dari kedua narasumber yang luar biasa bisa bermanfaat dan juga tentunya bisa meningkatkan kapasitas kita, keilmuan kita sebagai insinyur muda, karena saya selalu bilang bahwa yang teman-teman lakuin hari ini, aktif di PII gitu ya, aktif di FIM, ini sebenarnya untuk kita juga gitu ya, karena undang-undang insinyur, PP-nya insinyur, kemudian sertifikasi semua ini sebenarnya bukan untuk generasi senior gitu ya, tapi semua yang kita lakuin di PII melalui FIM gitu ya, kita sosialisasi undang-undang, PSPPI, ini untuk kita sendiri gitu, untuk generasi kita, karena yang akan mendapatkan manfaat semua dari PII, dari FIM itu ya kita gitu. Jadi teman-teman semua, saya harap tetap semangat, wabil khusus ya teman-teman FIM Jateng, para pengurus tetap semangat, masih 2 tahun lagi periodenya, jadi tetap semangat untuk membangun insinyur muda di Jateng. Ini Mas Ivan saya pikir lagi di Solo ini. Ikut Ya, ini. Mas, saya di Semarang, di kantor ini. Resepsi ini. Begitu. Saya nggak diundang Pak Jokowi. Oke. Iya, kirain lagi di ini Royal Wedding ya. Jangan-jangan Mas Saudi yang diundang ini. Itu ada perwakilan pengurus kita. Ada Mbak Angel kan ke sana kan. Karena kan sama-sama ini kan Putri Indonesia Putri Indonesia Mas ya. Iya. Siap kalau gitu. Oke teman-teman semua, sekali lagi terima kasih atas undangannya. Demikian sambutan dari saya. Selamat berwebinar. Semoga apa yang teman-teman nanti dapatkan bermanfaat semua. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Saudi atas sambutannya. Selamat menjadi chairman ya, Mas. Semoga sukses selalu. Amin. Ya, mungkin sedikit tambahan dari Mas Saudi tadi ya. Jadi ingat ini Mas Andika juga, Mas Ivan juga sempat sharing yang K3. Itu menjadi salah satu penilaian ya untuk menjadi insinyur, ada di mata kuliahnya. Kemudian kalau kita pakai portofolio untuk mengurus insinyur pun itu menjadi salah satu yang menjadi penilaian. Kita layak nggak sih menjadi insinyur, itu ada K3-nya. Oke, baik. Tanpa perpanjang lebar, ini sudah ditunggu-tunggu ini narasumber kita. Saya perkenalkan sedikit ya, dari CV beliau, Insinyur Niharul Anas, SK IPM. Mas Arul, siap? Oke ya. Oh ya, tadi juga selamat datang ya. Terima kasih bergabung Moh Asid dari Ketua Pemuda Insinyur Malaysia. Terima kasih telah hadir. Mas Saudi juga, rekan-rekan dari FIM. Oke, Mas Arul, siap? Gimana Pak? Nggak usah dibacain aja. Oke, siap. Mas ini Harul Anas sudah bekerja di 11 tahun ya di bidang K3. Beliau sebagai Sekretaris Umum di FIM Jateng, FIM PII Jateng. Kemudian kuliah S1 di Universitas Diponegoro Semarang 2021 sebagai profesi insinyur. Kemudian Universitas Diponegoro Ilmu Kelautan ya S1-nya. Kemudian pengalaman
pengalaman kerjanya udah banyak. Silahkan disaksikan. Tuh, nggak jadi Mas, monggo Mas. Ya, terima kasih Mas Arul. Ini katanya kalau K3 nggak semangat tuh nggak afdol ya Mas ya. Jadi langsung lagunya semangat banget ini perkenalan CV-nya. Monggo Mas Arul, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih atas waktunya, Mbak Rani, Mas Haudi, Mas Ivan. Selamat datang. Aduh, mohon maaf loh ini. Kalau kayak gini. Ya, terima kasih pada teman-teman semua yang sudah ikut di acara Jateng Engineering Talk sesi yang ketiga ini. Sudah ada 160 loh ini. Banyak banget nih. Nggak nyangka loh dapat peserta sebanyak ini. Jadi ini lebih ke sharing knowledge. Jadi ini yang sudah pernah saya lakukan. Jadi mengenai ISO 9001, 14001, dan 45001 yang sudah pernah saya terapkan. Jadi nanti kalau misalkan masih ada yang kurang atau belum pernah saya terapkan, jadi nanti kita konsepnya belajar bareng saja. Gitu. Karena konsepnya di awal memang sharing knowledge. Oke. Ntar saya ini dulu share screen. Saya minta izin share screen. Mana ini? Ada. Sebentar. Aman Mas. Sudah kelihatan belum? Baru proses. Oke, sudah. Nah, oke. Jadi nih, ini saya gambarnya yang pertama adalah teman-teman anak-anak kecil gitu kan. Maksud saya di sini agar nanti kita belajarnya sharingnya itu happy. Jadi biarlah kalau kita sharingnya happy, belajarnya happy itu bisa lebih cepat masuknya gitu. Jadi sedikit pembukaan dari saya. ISO itu pertama kali di tahun 1947 di Jenewa, Swiss. Jadi 170 perwakilan negara. Akhirnya ISO menetapkan standar-standar industri dan komersial. Dan sekarang standar-standar itu tadi sudah dijelaskan sama Saudi, mau nggak mau, bisa nggak bisa, kita harus menerapkannya di perusahaan kita, di tempat kita bekerja. Nah, seperti apa standar-standarnya, bagaimana cara penerapannya, dan apa itu ISO? Perkenalkan, saya Heru Anas. Mari kita bahas mengenai ISO ini. Oke. Awareness ISO 9001 versi 2015 mengenai Quality Management System. Kemudian yang kedua, ISO 14001 2015 mengenai Environmental Management System. Kemudian ISO 45001 mengenai Safety Management System. Materi training yang akan saya sampaikan ada 5, yaitu mengenai pengertian dan manfaatnya, kemudian sertifikasinya bagaimana, konsep high level structure-nya seperti apa, PDCA, Plan Do Check Action yang sebagai dasar dari ISO itu nanti seperti apa. Kemudian nomor 5 adalah persyaratan-persyaratan ISO 9000, 14000, dan 45000. Jadi apa aja sih persyaratannya yang harus kita lengkapi untuk kita bisa mendapatkan sertifikasi ISO. Nah, karena ini konsepnya adalah awareness, jadi nanti kita hanya
overview saja, yang lebih ke yang simpel-simpelnya, lebih yang general-generalnya. Nanti untuk yang lebih detailnya di setiap ISO itu biasanya saya menerangkannya enggak cukup beberapa waktu gitu. Cuma ini karena disuruh cepet, yang lain kan jet ya, berarti jet banget gitu kan, cepet. Jadi nanti mungkin ini akan lebih ke overview-nya saja atau atas-atasnya saja. Untuk lebih detailnya kita bisa diteruskan di chat atau nanti kita akan ada event lagi setelah ini untuk lebih detailnya. Kemudian ini pengertian ISO 9001-2015 mengenai Quality Management System. Pengertiannya adalah keluarga dari sistem manajemen mutu yang dirancang untuk memastikan organisasi dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan pihak yang berkepentingan. Saya bilang keluarga dari sistem manajemen mutu karena quality management system itu tidak hanya 9001 saja. Ada yang ISO 9000, 9001, ISO 9002, ISO 9003, ISO 9004 dan seterusnya. Jadi untuk yang 9000 itu maksudnya adalah kode serinya. Artinya ISO 9001-2015 adalah kode seri 9000 membahas mengenai quality management system yang dikeluarkan di versi tahun 2015. Jadi saya bilangnya keluarga dari sistem manajemen mutu. Itu pengertiannya. Kemudian ISO 14001-2015. Environmental Management System. Pengertiannya adalah sistem manajemen untuk memastikan bahwa proses yang digunakan dan produk yang dihasilkan telah memenuhi komitmen terhadap lingkungan dan pencegahan pencemaran. Jadi, tadi sudah dijelaskan sama Sogi sedikit mengenai lingkungan. Jadi kalau saya ngomong belak-belakan aja ya, ngomong apa adanya. Jadi kalau di lingkungan itu, kalau perusahaan biasanya tidak akan terlalu konsen kalau tidak ada tuntutan dari customer ataupun pemerintah. Nggak akan konsen, karena lingkungan itu biayanya tinggi, tapi tidak menghasilkan profit untuk perusahaan. Berbeda dengan 9001. 9001 itu mengenai mutu. Jadi dia manajemen sistem untuk memastikan dari mutu produknya mereka. Sedangkan lingkungan, manajemen sistem tidak. Bagaimana tanggung jawab perusahaan untuk mengeluarkan limbah mereka, tapi sesuai dengan peraturan dan standarnya. Nah, di sini biasanya biayanya mahal dan tidak ada profit untuk feedback untuk perusahaan. Jadi di sini untuk lingkungan manajemen sistem atau environmental management system lebih banyak untuk sesuai dengan memenuhi peraturan perundangan pemerintah. Goal-nya di sini. Quality management system goal-nya adalah kepuasan pelanggan. Goal-nya adalah kepatuhan terhadap peraturan. Itu garis besarnya seperti itu. ISO 45001 versi 2018 mengenai OHS atau Occupational Health and Safety Management System, yaitu standar bertaraf internasional yang menetapkan berbagai persyaratan untuk sistem manajemen keselamatan dan kesehatan dan keselamatan kerja atau SMK 3. Kuncinya ada di kata-kata standar bertaraf internasional. Karena untuk Indonesia sendiri juga sudah ada sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan PP nomor 50 tahun 2012. Nah, di situ ada semua tuh, ada 166 item menjadi kunci untuk persyaratan di SMK 3 sesuai PP nomor 50 tahun 2012. Tapi itu hanya untuk internal di Indonesia. Kalau yang ISO 45001 versi 2018 ini adalah standar yang bertaraf internasional, berarti bisa dipakai di seluruh dunia yang mengakui ISO. Karena ada juga perusahaan yang tidak, ada juga negara yang tidak mengakui ISO. Oke. Nah, kalau goal-nya
goalnya quality adalah kepuasan pelanggan, goalnya lingkungan adalah kepatuhan terhadap lingkungan, goalnya ISO pun juga goalnya 45001 pun juga sama terhadap ketaatan terhadap peraturan perundangan. Oke, kita masuk ke manfaatnya. Tadi juga sudah diterangkan sedikit sama Saudi. Quality Management System, manfaat nomor 1 adalah meningkatkan nama baik atau image atau kredibilitas organisasi atau perusahaan. Kalau udah punya ISO itu, kita kalau ngomong perusahaan gue udah ISO nih, nah, perusahaanku udah ISO nih, itu meningkatkan image perusahaan. Kemudian manfaat yang kedua adalah meningkatkan kepuasan dan kepercayaan dari pelanggan. Gampangnya, mudahnya adalah, oh dia sudah punya ISO, berarti untuk kualitasnya memang sudah dijaga dan sudah diperhatikan. Saya bilangnya dijaga dan diperhatikan ya, belum tentu dikonsistensikan. Seperti yang tadi diceritakan oleh Mas Heldi juga. Manfaat nomor 3 adalah menjaga kualitas layanan atau produk yang dihasilkan memenuhi standar. Nah, di sini biasanya untuk standar kualitas itu dipengaruhi oleh permintaan dari pelanggan. Pelanggan biasanya sudah punya standar. Makanya di sini ada yang namanya di Quality Management System itu ada 3. QMS, Quality Management System. Kemudian ada QA atau Quality Assurance. Yang ketiga adalah QC, Quality Control. Sama-sama quality, sama-sama menyandang nama quality, tapi job desk-nya berbeda-beda. Karena customer-nya pun juga berbeda-beda. Customer tidak telak siapa yang memesan pekerjaan kepada kita. Customer dibedakan jadi 2. Jadi yang pertama adalah memang customer secara umum atau customer yang memesan pekerjaan kepada kita. Yang kedua adalah customer atau departemen next setelah tahapan pekerjaan kita. Contohnya, misalkan kita ada departemen gudang. Kita departemen gudang, berarti customer-nya siapa? Customer-nya departemen produksi. Itu. Jadi kalau misalkan produksi tidak puas dengan pekerjaan kita, berarti pelanggan kita tidak puas. Kalau pelanggan kita tidak puas, berarti perlu dicek. Kenapa pelanggan kita tidak puas? Nanti akan ada materinya di PDCA, Plan Do Check Action. Disimpan dulu. Kemudian manfaat yang keempat, mengelola sumber daya manusia dan infrastruktur perusahaan serta tindakan preventifnya. Nah, ini masuk ke HR, kemudian GA, kemudian teknik. Nah, masuk ke bagian-bagian sporting. Apakah ISO, apakah quality itu hanya membicarakan mengenai quality control? Tidak. ISO 9000 membahas mengenai seluruh kualitas dari bagian-bagian. Jadi saya bilang kan ada 2 customer yang memesan kepada kita dan customer departemen setelah tahapan dari pekerjaan kita. Oke, itu mengenai quality dulu nih. Saya bilang overview saja. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, silakan. Karena kalau di awareness ini pasti akan banyak muncul pertanyaan, terutama untuk teman-teman yang sudah menerapkan ISO. Oke. Kemudian manfaat, next lagi manfaat ISO 14001 mengenai Environmental Management System atau sistem manajemen lingkungan. Sama, nomor 1 adalah meningkatkan nama baik atau image atau kredibilitas perusahaan. Manfaat kedua, mengurangi pencemaran lingkungan. Nah, kuncinya di situ. Lingkungan manajemen sistem ya berarti mencegah adanya pencemaran lingkungan. Kemudian manfaat ketiga, pemenuhan ketaatan terhadap peraturan perundangan dan persyaratan pelanggan. Manfaat yang nomor 4, tidak bermasalah dengan pemerintah, dinas, atau warga sekitar. Kalau manfaat nomor 4 ini adalah menurut pengalaman saya sendiri. Saya tidak mencari di internet, tapi nomor 4 adalah pengalaman saya sendiri. Karena saya sudah pernah dikomplain oleh warga, saya sudah pernah merasakan didatangi oleh Polda, saya sudah merasakan didatangi oleh dinas lingkungan hidup, baik dari kabupaten maupun provinsi. Oke. ISO 45001 atau mengenai keselamatan kerja. Manfaat yang pertama jelas, sama. ISO itu semuanya sama. Manfaat nomor 1 adalah meningkatkan nama baik,
image dan kredibilitas perusahaan. Manfaat nomor 2, meningkatkan kinerja kesehatan dan keselamatan kerja. Manfaat nomor 4, menghindari atau mengurangi kecelakaan terkait pekerjaan dan penyakit akibat kerja. Manfaat nomor 4, lebih efektif dan efisien dengan melakukan tindakan dini yang diperuntukkan bagi peluang. Nah, nomor 4 ini yang sering teman-teman lihat atau sering-sering ditanyakan di dalam HSE mengenai identifikasi bahaya, iradisi, JSA, permit, seperti itu. Itu yang biasanya dilakukan di lapangan, ditanyakan dokumen-dokumen itu. Sertifikasi ISO ada 5 tahapannya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau sertifikasi ISO itu apa? Cara sertifikasinya bagaimana? Yang pertama adalah menilai gap analisis yang ada dalam organisasi atau perusahaan. Biasanya itu dilakukan oleh yang sudah pengalaman. Misalkan belum pengalaman pun biasanya perusahaan menyewa konsultan. Tapi sekarang ini, gitu kan, zaman-zaman ini itu perusahaan lebih suka meng-hire fresh graduate atau 1-2 tahun pengalaman kerja, tapi suruh membuat sertifikasi ISO. Karena harganya lebih murah. Nah, inilah peluang untuk teman-teman yang masih fresh graduate atau masih 1-2 tahun pengalaman, bahwa ini loh modalnya ketika di interview nanti, sertifikasi ISO itu apa? Oh, ada 5, Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Itu. Nah, biasanya nanti kalau sudah suruh melakukan gap analysis, enggak tahu nih, enggak bisa. Enggak apa-apa. Itulah fungsinya adanya pernah ikut training, kemudian nanti ada grup. Ada grup, bisa tanya di dalam grup, kemudian bisa tanya dengan teman-teman yang lain yang sudah pernah sertifikasi, atau senior-senior yang lain yang sudah pernah sertifikasi. Nah, kemudian tahapan yang kedua adalah melakukan pelatihan serta pengembangan sistem dan dokumentasi perusahaan. Nah, ini masuk ke step yang kedua tadi saya bilang. Dengan mengikuti training, dengan gabung atau join ke dalam grup-grup WhatsApp atau mungkin grup LinkedIn yang membahas mengenai ISO. Teman-teman bisa bertanya di sana. Kemudian step yang ketiga adalah implementasi sistem dan dokumen perusahaan sesuai persyaratan ISO. Persyaratannya apa saja nanti akan ada di pembahasan nomor 5. Kemudian nomor 4, proses audit internal dan tinjauan manajemen ISO. Ini yang harus dilakukan. Jadi kalau teman-teman sudah melakukan implementasi, sudah melakukan dokumentasi, maka harus ada namanya cek. Kalau di dalam PDCA itu ada cek di poin di klausul 9, hubungannya dengan internal audit dan tinjauan manajemen. Itu harus dilakukan karena ini adalah syarat utama untuk mendapatkan sertifikasi. Kemudian step yang terakhir, step kelima adalah sertifikasi perusahaan oleh badan sertifikasi. Yang pertama yaitu tahap audit tahap pertama, pre-assessment. Jadi diaudit dulu, kemudian akan dinilai oleh badan sertifikasi, mana yang kurang, mana yang belum, mana yang sudah dilakukan, mana yang belum. Nanti 3 bulan lagi akan dicek oleh badan sertifikasi tersebut. Diaudit kembali, atau namanya adalah audit tahap kedua atau main assessment. Nanti itu yang akan menentukan apakah perusahaan dari teman-teman itu layak untuk mendapatkan sertifikasi ISO atau tidak. Begitu. Itu adalah step by step standarnya. Tapi nggak jarang juga saya bilang, nggak jarang juga perusahaan yang sistem SKS, sistem kebut seminggu gitu kan. Ada juga. Kiat-kiatnya seperti apa dibahas jangan di sini. Oke. Nah, ini adalah badan akreditasi. Jadi setiap badan sertifikasi itu juga diakreditasi oleh badan akreditasi. Kayak UKAS ini ada dari Inggris, kemudian CAN itu dari Indonesia, JAS ANZ itu dari Australia. Nah, ini badan-badan sertifikasinya. Contohnya, badan sertifikasi itu ada banyak, ada ratusan, ribuan mungkin. Ini hanya contohnya saja. Masih ada SGA, masih ada TÜV-NOT, TÜV Rheinland, kemudian ACM, dan lain-lain.
Nah, baru organisasi perusahaan. Perusahaan disertifikasi oleh badan sertifikasi diakreditasi oleh badan akreditasi. Badan akreditasi akan dinilai atau boleh mengeluarkan akreditasi oleh ILO. ILO boleh jalan karena ILO ada di bawah PBB. Akreditasi ada di bawah ISO, ISO di bawah ILO, ILO di bawah PBB. Urutannya begitu. Ini contoh sertifikasi ISO yang dulu pernah saya dapatkan waktu gabung di Geraha Teknologi, kemudian di sini Raihan Teknik Utama, dan di PT Pura Barutama. Ini contoh-contohnya ISO 9001 versi 2015, ISO 14001 2015, dan ISO 45001 2018. Langsung saja, enggak lama-lama. High level structure. Jadi high level structure itu adalah istilah untuk kerangka sistem manajemen secara umum untuk semua standar sistem manajemen baru di masa mendatang. Kalau dulu sistem manajemen itu masih sendiri-sendiri, jadi klausulnya masih pisah-pisah, terserah atau semaunya dari, bukan semaunya ya, tapi kesepakatan dari ahli-ahli dari masing-masing manajemen sistemnya. Kalau yang sekarang sudah diatur, jadi sudah agar lebih mudah untuk melakukan integrated management system. Karena untuk sistem manajemen itu harus saling terintegrasi. Biasanya itu kalau perusahaan makanan punyanya 9001, 22.000 mengenai food safety security, kemudian ada K3-nya 45.001 dan lingkungannya 14.001. Seperti yang punyanya Sido Muncul, seingat saya waktu saya di sana itu mereka punya 9.001, 14.001, 45.001, 22.001, halal, SMK 3, kemudian standar jamu Indonesia. Nah, itu semuanya menggunakan high level structure. Artinya adalah untuk structure dari sistem manajemennya itu sama. Jadi bisa lebih mudah untuk saling terkait satu sama lain. Baik dari manual mutunya, dari prosedur kerjanya, dari instruksi kerjanya itu bisa digabungkan satu sama lain. Lebih mudah. Nah, gambaran umumnya adalah high level structure itu nomor satu membahas mengenai scope atau ruang lingkup. Kemudian bahasan klausul yang kedua adalah normative reference. Bahasan yang ketiga adalah term and condition. Ini biasanya nomor 1 sampai nomor 3 nggak dinilai, tidak ada auditnya. Ya. Kemudian yang ada auditnya adalah mulai klausul nomor 4 mengenai konteks organisasi, kemudian klausul atau persyaratan nomor 5 yaitu kepemimpinan, klausul nomor 6 perencanaan, klausul nomor 7 pendukung, klausul nomor 8 operasi, klausul ke-9 evaluasi kinerja, dan nomor 10 perbaikan. Ini membahas mengenai high level structure. Kemudian pembahasan setelahnya adalah mengenai PDCA, Plan, Do, Check, Action. Plan, tahapan perencanaan yang dilakukan dengan mengenali dan memahami masalah. Direncanakan dulu. Kemudian do, dilakukan. Setelah dilakukan, dicek. Apakah sesuai atau tidak? Sudah benar atau belum? Sudah sudah sesuai standarnya atau belum? Sudah sesuai rencananya atau belum? Dicek. Kemudian action. Jika sudah sesuai berarti perbaikan harus ada peningkatan. Jika belum sesuai berarti harus ada perbaikan. Action itu bukan berarti jika sudah goal berarti selesai. Tidak. Kalau belum goal, misalkan direncanakan saya produksi 100 per hari. Dilakukan ternyata ada masalah. Dan dicek cuma 80 per hari. Dicari masalahnya apa. Kemudian dicari perbaikannya bagaimana. Kemudian direncanakan lagi. Mau direncanakan perbaikannya seperti apa. Dilakukan kapan, dicek lagi. Sudah dilakukan belum. Action-nya, oke, sudah masuk lagi. Itu kalau sesuai dengan itu kalau tidak
sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan plan. Tapi kalau sesuai dengan plan, saya produksi 100 per hari. Dilakukan pekerjaan produksi, cek ternyata saya bisa 102 per hari. Action-nya adalah apakah oke close? Enggak. Action-nya adalah kalau kita bisa 100, kenapa kita nggak ditingkatkan menjadi 125? Plan lagi, berarti bulan depan targetnya 125. Dilakukan, ternyata tidak sampai, hanya 115. Cek, kenapa hanya 115? Action, ada perbaikan di situ. Nah, itu plan do check action selalu berputar. Itulah sistem manajemen. Begitu pula dengan ISO 9001, 14001, dan 45001. Plan pekerjaan. Saya mengerjakan 10 pekerjaan setiap hari. Dilakukan hanya 8 pekerjaan setiap hari. Cek, kenapa hanya 8? Karena ada kecelakaan di situ. Action, berarti perlu adanya investigasi, perbaikan kenapa ada kecelakaan. Kemudian di-planningkan lagi, perbaikannya mau seperti apa, hasilnya dilakukan kapan, oleh siapa, dan di mana. Plan do check action ini selalu terus berputar. Begitu pula dengan kehidupan kita. Sama kok, hidup kita itu mau secara nggak langsung juga menerapkan plan do check action. Contoh misalkan, saya mau menikah di umur 25. Dulunya di umur 25 saya putus dengan pacar saya. Ceknya, berarti kenapa saya putus dengan pacar saya? Action-nya, saya nggak bisa nikah di umur 25, berarti saya harus mencari pacar lagi. Plan-nya diganti, saya nikah di umur 27. Dulunya ternyata saya sudah ada cocok di umur 26. Ceknya di 26 saya sudah menikah. Action-nya apa lagi? Berarti sudah goal kan? Action-nya saya di umur 27 punya anak. Nah, kayak gitu terus plan do check action. Seperti dengan kehidupan kita, walaupun secara nggak langsung kita sudah menerapkannya. Nah, kalau di dalam ISO, plan itu ada di klausul nomor 4, 5, dan 6. Konteks organisasi, leadership, planning. Itu ada di plan. Kemudian untuk do atau dilakukan ada di klausul 7 dan klausul 8. Kemudian untuk cek ada di klausul 9, evaluasi kinerja. Untuk action-nya ada di nomor 10 atau klausul 10 mengenai improvement atau perbaikan berkelanjutan. Ini di ISO. ISO 9001, 14001, dan 45001 hampir sama untuk setiap klausulnya atau hampir sama sesuai persyaratannya. Karena 9.000, 14.000, dan 45 itu adalah ISO standar yang paling umum diterapkan. Karena seluruh perusahaan pasti memiliki mutu. Seluruh perusahaan pasti akan menghasilkan, seluruh perusahaan pasti akan memiliki tenaga kerja yang memiliki potensi adanya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dan seluruh perusahaan, hampir 98% perusahaan akan menghasilkan limbah. Baik limbah hanya limbah domestik, pasti akan menghasilkan. Jadi 3 sistem itu adalah sistem yang paling dasar yang ada di setiap lini sektor yang ada di dunia ini. Itu mengenai kualitas kerjanya, mengenai lingkungan kerjanya, mengenai keselamatan dari para pekerjanya. IT tidak perusahaan saya perusahaan IT tidak bergerak, tidak menghasilkan limbah. Ada. Yang pertama, kualitas pasti ada. Kemudian yang tenaga kerja pasti ada. Walaupun IT pasti ada yang memaintain laptop, memaintain server, dan lain-lain. Tapi saya nggak menghasilkan limbah. Ada limbah laptop, kemudian limbah komputer, tinta printer, ada. Jadi 3 sistem ini adalah 3 sistem dasar dalam seluruh sektor pekerjaan yang ada di dunia. Dan dasar-dasarnya ini dari nomor 4 sampai nomor 10 ini pun juga dasar-dasar secara umumnya. Untuk manajemen sistem dari setiap perusahaan memiliki karakter dan tradisinya masing-masing. Jadi kalau manajemen sistem itu bisa benar di perusahaan A, bisa tidak sesuai di perusahaan B.
Di perusahaan B bisa sesuai, belum tentu di perusahaan C itu sesuai. Jadi sesuai dengan lingkup kerjanya perusahaan, tradisi perusahaan, dan kebijakan dari pimpinan perusahaan. Jadi manajemen sistem itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Hanya sesuai dan tidak sesuai. Itu. Yang tidak benar adalah jika persyaratan dari ISO itu tidak dilengkapi. Nah, itu baru tidak benar. Tapi kalau asal itu sudah dilengkapi, bagaimana pengaturannya itu sesuai dari kebijakan dari masing-masing perusahaan. Oke. Masuk ke persyaratan ISO. Kalau tiga klausul ini tidak diikut dinilai. Oke. Sudah di WA. Oke, Mbak, 2 menit lagi ya Mbak Rania. Saya ngebut nih. Jadi 3 klausul ini tidak dinilai untuk sertifikasi ISO. Yang dinilai untuk sertifikasi ISO ada 7. Nah, ada 7 ini. Klausul 4 mengenai konteks organisasi, manajemen resiko, di mana organisasi diminta untuk menetapkan hubungan antar proses, isu internal, isu eksternal, serta hubungan dengan berbagai pihak. Maksudnya di sini adalah, jadi perusahaan itu diminta untuk sudah mengidentifikasi potensi bahaya apa saja sih yang ada di perusahaan secara manajemen, bukan secara pekerjaan. Kalau misalkan secara pekerjaan itu masuknya di klausul 6. Contoh, hiradisi atau CSA itu, jika saya memukul paku, maka tangan saya bisa terbentur. Itu bukan konteks organisasi. Organisasi lebih ke yang generalnya, umumnya. Jika perusahaan saya tidak bisa memberikan pelayanan yang baik, apa resikonya? Jika perusahaan saya ada discontinue sumber bahan baku, bagaimana perusahaan saya? Jika saya mendapatkan tenaga kerja yang tidak kompeten, bagaimana keberlangsungan perusahaan saya? Itu adalah yang harus diidentifikasi di dalam konteks organisasi. Jadi ini level dokumen yang dikerjakan oleh high level atau manajer ke atas. Harusnya tidak dikerjakan oleh para fresh graduate atau officer-officer yang mengerjakan sertifikasi ISO. Kemudian klausul 5, leadership kepemimpinan. Persyaratan lama seperti kebijakan dan sasaran tetap wajib dibuat serta job desk dan kewenangan. Klausul 5 mengenai kepemimpinan, hubungannya dengan kebijakan perusahaan. Kemudian job desk dan kewenangan, struktur organisasi, jalur komunikasi, jalur kebijakan. Yang memutuskan itu siapa, di mana, bagaimana. Itu hubungannya dengan leadership kepemimpinan dari tiap perusahaan. Kemudian klausul nomor 6 adalah planning atau perencanaan. Setiap organisasi mengenali resiko dan peluang, berupaya untuk meraih peluang dan mencegah, mengurangi, dan menangani resiko. Ini yang tadi saya katakan. Jadi untuk hiradisi, CSA itu masuknya ke rencana. Direncanakan dulu. Kemudian sasaran departemen, target-target perusahaan, target tiap departemen itu masuknya ke klausul 6. Oke. 1 menit lagi. Klausul 7 tentang support, yaitu membahas mengenai yang berhubungan dengan pendukung. Yang pertama ada infrastruktur. Infrastruktur itu ada infrastruktur bangunan, kemudian ada sumber daya manusia. Kemudian yang kedua adalah mengenai kompetensi dari manusianya sendiri seperti apa. Yang ketiga membahas mengenai kepedulian. Yang keempat membahas mengenai komunikasi, dan yang kelima adalah mengenai informasi terdokumentasi. Ini adalah hal yang cukup penting di dalam ISO. Intinya adalah seluruh pekerjaan itu harus ada dokumentasinya, baik secara tertulis maupun secara foto. Makanya tulisannya adalah informasi terdokumentasi. Nah, itu adalah boleh via form, boleh via email, boleh via software, boleh via program, boleh via foto, dan lain sebagainya. Tapi jangan via katanya, karena katanya itu lidah tidak bertulang. Kan begitu. Jadi tidak ada bukti bahwa kita sudah melakukan pekerjaan.
Karena informasi terdokumentasi adalah sebagai bukti konkret kita bahwa kita sudah melakukan pekerjaan. Itu. Karena kita bukan Budi Doremi yang bisa memutar waktu. Oke, klausul nomor 8 mengenai operation. Semua hal yang berkaitan dengan operasional organisasi dibahas pada klausul 8. Yang pertama mengenai perencanaan dan operasional perusahaan. Kalau ini teknis banget sesuai dengan skopnya perusahaan masing-masing. Begitu. Ada 2 besar. Yang pertama adalah mengenai operation-nya, pelaksanaan pekerjaannya. Kemudian yang kedua ada mengenai tanggap darurat. Di 14.001 dan 45.001 membahas mengenai tanggap darurat. Kalau di ISO 9001 ada 7 klausul. Oke. Yang nomor 9 performance evaluation ini yang utama, ini yang cukup nanti akan diperhatikan oleh auditor ketika melakukan audit atau asesmen di awal, yaitu adalah mereka akan menanyakan apakah sudah melakukan audit internal, kemudian apakah sudah melakukan tinjauan manajemen atau manajemen review. Nah, tinjauan audit internal ada trainingnya sendiri sesuai dengan standarnya ISO 19011 mengenai audit. Kemudian untuk tinjauan manajemen sesuai dengan klausul 9.2. Tidak salah, 9.3. Mengenai 9.3 mengenai tinjauan manajemen. Di situ ada hal-hal apa saja yang harus dibahas di dalam tinjauan manajemen. Kemudian klausul yang terakhir, klausul 10, mengenai upaya perbaikan berkelanjutan. Hubungannya dengan kalau kita sudah melakukan plan, do check. Di klausul 9, action kita mau seperti apa, bagaimana action kita, monitoringnya mau seperti apa, dilakukan monitoring oleh siapa, dan bagaimana ditentukan di klausul 10 atau improvement. Oke. Sebenarnya masih ada materi ini, membahas per klausul. Cuma karena waktunya sudah habis, ya. Oke. Ini untuk review teman-teman saja. Ngebut ya ini ya. Ini klausul 7 ada 5 poin. Klausul 8 ada 7 poin sebenarnya. Tapi ada berbeda di antara 9.014 dan 45. Ada 3 hal di performa evaluation. Kemudian ada 3 hal juga di improvement. Oke, terima kasih. Karena ini awareness overview, jadi saya hanya menerangkan mengenai atas-atasnya saja, mengenai yang di dasar-dasarnya saja yang menjadi bahan presentasi ini. Untuk lebih detailnya, apa itu setiap klausul 4, klausul 5, 6, sampai 10, bagaimana menerapkannya, bagaimana cara melengkapi persyaratannya, kita akan bahas di next sharing knowledge selanjutnya. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Mbak Rani. Monggo Mbak Rani. Siap, matur nuwun sangat Mas Arul, luar biasa sekali ya materi hari ini dari Mas Ivan tentang kolaborasi Jawa Tengah, Jawa di nasional, Mas Haudi juga ngajak kolaborasi ini jangan cuma nasional, ayo kita internasional siap di ASEAN untuk berkompetisi. Mas Haudi juga sempat sebutkan sampaikan urgensinya apa sih mengetahui ISO, terus kemudian ada penjelasan dari Mas Arul nih detailnya nih teorinya seperti apa, kemudian prasyaratnya, penerapannya seperti apa. Mungkin lebih lanjut ditunggu ya Mas Arul nanti. Saya juga ikut maksudnya. Baik, oke monggo kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, karena kita waktunya terbatas ya, saya monggo 3 penanya. Bisa raise hand atau bisa di chat, monggo. Dari Mas Irfan sudah raise hand yang pertama, monggo. Ya, terima kasih Mbak Rani atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas. Waalaikumsalam. Saya izin tidak open kamera ya karena lagi di perjalanan takutnya malah bermasalah jaringannya. Saya pertanyaan untuk Mas Arul ya. Terima kasih atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Yang ingin saya tanyakan itu terkait rapat tinjauan manajemen. Itu kan ada input dan output ya. Di input dan output ini kan ada yang kesalahan seperti
sumber daya yang dimiliki. Halo, Mas Irfan, suaranya hilang. Halo, halo Mas Irfan. Atau mungkin bisa ditulis di chat, J. Mungkin karena di perjalanan jadi kurang stabil. Oke, monggo yang kedua dulu ya, nanti sambil nunggu Mas Irfan, Mas Yuda, Budi, monggo. Baik, semangat sore Pak Neharu Anas. Terima Selamat kasih. sore, Pak. Ya, terima kasih atas penyampaian materinya Pak, luar biasa sekali Pak. Ya, membuka wawasan sih Pak. Intinya karena kita di sini kan kita banyak kenalnya mungkin dari SMK 3 ya. Halo, Hilang Pak juga. Yuda. Halo Mbak Radi, sore. Baru ada sinyal lagi nih. Gimana, apa terkopi kata di pertanyaannya? Belum. Belum. Ini Mas, untuk perbedaan antara input dengan output di rapat tinjauan manajemen, itu kan di input ada sumber daya yang dimiliki. Nah, di output itu kan ada juga. Jadi perbedaannya dengan output di RTM itu seperti apa, Mas? Berarti tadi Mas Yuda belum ya, ini Mas Irfan. Monggo mungkin Mas Irfan dulu kali, mau dijawab langsung atau kita kumpulin dulu, Mas? Kumpulin dulu. Oke, kumpulin dulu ya. Mas Yuda, sudah kembali belum? Belum ya? Monggo Mas Samsul Hidayat. Monggo. Baik, terima kasih untuk waktunya. Izin bertanya ini terkait implementasi ISO ya. Rencana kan perusahaan kami juga akan integrasi 3 sistem ISO di 9001, 14001 sama 45001. Saat ini kami baru 2 yang implementasi. Nah, jadi pertanyaannya, kira-kira dari 2 sistem ini kita mengintegrasikan ke 3 sistem yang Dua itu apa, Mas? yang 9001 sama 45001 saat ini. Oke. Kita mau mengintegrasikan yang ke 14001. Kira-kira poin-poin apa yang perlu kami siapkan gitu Pak untuk integrasi ini. Terima kasih. Oke. Mas Yuda belum nyambung Terima lagi kasih ya? Mas Irfan. Mas Yuda belum balik ya, Mas Samsul. Ini ada pertanyaan lagi di chat, Mas. Izin bertanya dari Fahri Gani. Mohon maaf sebelumnya webcam, oke. Untuk penerapan sistem manajemen di perusahaan memerlukan komitmen semua pihak dari top manajemen sampai teman di lapangan. Sedangkan komitmen agak susah dikendalikan di lapangan. Yang kondisinya terbiasa dikondisikan. Mohon arahannya kiat-kiat praktis. Asik. Ayo Mas, monggo. Sambil nunggu Mas Yuda, udah balik? Oh ya, Mas Yuda, monggo. Baik, mohon maaf Pak Neharu Anas, ini pergantian genset karena saya ada di site kebetulan Pak Anas. Ada di site kebetulan. Mohon maaf. Jadi mungkin saya langsung aja ya Pak ya, daripada mati lagi. Siap, tadi disampaikan Pak tadi di ISO 9000 Pak, tadi cukup menarik Pak mengenai yang perbedaan untuk yang ada quality assurance dan quality control ya Pak, QC ya Pak ya. Dan satu lagi saya nggak kecatat, saya kecatatnya QI ya Pak ya, quality improvement Pak. Apa benar ya Pak ya? Quality assurance. Satunya assurance, satunya quality control, satunya apa Pak? Ya, QMS, Quality Management System. Oh, quality management. Nah, mohon bisa ini Pak, bisa diterangkan untuk yang perbedaan, karena yang saya tangkap untuk yang dari ketiganya itu saling berhubungan gitu loh Pak, maksudnya. Dari QI tidak akan bisa untuk jadi dukungannya adalah QMS, dan quality control adalah dukungannya adalah dari quality assurance gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat kita melakukan gap analisis Pak ini Pak. Pada saat kita melakukan gap analisis, sebetulnya yang paling bagus itu adalah acuan gapnya apakah dari 9.000, 14.000 atau 45.000 ya Pak. Itu aja dulu Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Yuda. Ini satu lagi ya Mas, jadi kita tutup sesi pertanyaan. Satu lagi, bagaimana cara melakukan pengendalian dokumen dan rekaman, serta apabila dokumennya internal eksternal. Oke, udah ada 5 penanya Mas, monggo Mas Arul. Apa itu yang terakhir Mbak?
Bagaimana? Bagaimana cara melakukan pengendalian dokumen, apalagi dokumennya eksternal internal, Mas? Internal dan eksternal. Klasik ini. Oke, nah saya buka kamus dulu ya. Buku Kamus Bahasa Indonesia apa himpunan undang-undang, Mas? Yang tebel itu, Mas. Oh, enggak. Kalau ini acuannya yang tadi ditanyakan sama Mas apa tadi? Mas yang atas Mas Irfan. Nah, saya baca klausulnya dulu. Saya juga lupa. In out-nya itu yang bedain apa ya? Manajemen yang di mana ya? Kok enggak ada kayaknya? Nah, saya tak baca dulu. Nah, tinjauan manajemen itu ada in out untuk infrastruktur. Tadi katanya begitu kalau nggak salah. Jadi kalau kalau di input kan seingat saya ada 12 poin, di output itu ada 3 poin. Nah, ada poin yang sama itu di sumber daya kalau tidak salah. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Kebetulan kami barusan melakukan RTM dan inputan itu cukup membingungkan saya. Jadi perbedaannya seperti apa itu? Gimana putus-putus ini tadi? Kayaknya tentang SDM, Mas. Input output terkait dengan SDM. Input output dengan SDM. Di rapat tinjauan manajemen. Monggo, Iya. Mas. Hilang Mas Irfan saya bahas yang lain dulu ya. Ya, mungkin nanti bisa di kesempatan lain, Mas, kalau bisa lebih detailnya, apalagi kalau klausulnya belum ketemu ya. Mungkin secara umumnya aja gimana, Mas, kalau terkait input output dan terkait SDM di rapat tinjauan manajemen, sebenarnya apa sih yang penting dipertimbangkan? Kalau yang selama ini tempat saya, ya makanya saya tadi bilang di depan kan sharing. Jadi ini yang sudah pernah saya lakukan kalau di dalam sumber daya manusia itu di tempat saya itu melakukan ini dulu, matriks kompetensi dulu. Jadi kan ada departemen itu melakukan apa sih yang tiap departemen itu membuat ini metrik apa sih kompetensi apa yang dibutuhkan dari tiap departemen. Satu, membuat itu dulu. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi orang-orangnya. Orang-orang yang sudah ada di departemen itu sudah menguasai kompetensi yang ada atau belum yang sesuai dengan permintaan dari departemen itu. Kemudian yang ketiga, jika ada yang belum sesuai, maka membuat training need analysis. Buat training need analisisnya, training apa aja sih yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat, membuat kurikulum trainingnya. Siapa yang di training, siapa trainernya, kapan dilaksanakan. Kemudian yang kelima adalah evaluasi trainingnya. Plan, do, check. Membuat evaluasi trainingnya. Action. Jadi setelah dilakukan evaluasi training, apakah training itu bermanfaat atau tidak? Jika bermanfaat, jika ada kurang-kurangnya seperti apa? Jika sudah goal semua, berarti apa yang harus ditingkatkan di dalam melakukan training itu atau meningkatkan kompetensi itu. Jadi in out-nya seperti itu kalau saya menangkapnya ya. In-nya itu apa? In-nya adalah ini, apa tadi itu? Matriks kompetensi yang dibutuhkan departemen dan yang ada di dalam departemen. Itu adalah in-nya. Out-nya adalah kurikulum training, pelaksanaan training, dan evaluasi trainingnya. In out-nya. Kalau saya nangkep seperti itu sih, Mas. Soalnya kalau di sini saya lihat ada 12. Cuma untuk yang in out untuk sumber daya, apakah itu di 9.000 atau 45.000 atau 14.000? Itu sih. Mungkin nanti bisa via chat ya Mas Irfan kalau misalkan jawabannya belum memuaskan gitu.
Baik Mas, baik. Terima kasih banyak Mas. Oke, terima kasih Mas Irfan pertanyaannya. Oke, Mas Arul juga terima kasih. Oke, pertanyaan kedua Mas, bedanya QMS, QA, dan QS. Kemudian gap analysis pakai yang mana? Oke, QMS itu Quality Management System. Jadi sistem manajemen tentang kualitas. QMS itu dasarnya jelas, Pak Yuda. Dasarnya QMS adalah ISO 9001. Oke, 9001, bukan environment atau OHSMS. Tapi boleh juga biasanya digabung. Cuma QMS itu Quality Management System, dasarnya adalah dari seluruh klausul yang ada di ISO 9001. Oke, itu QMS. Kalau QA adalah Quality Assurance, penjamin kualitas. Jadi gampangnya adalah dia itu yang membuat standar kualitasnya. Bisa dari QA, bisa dari R&D. Tapi dia itu membuat standar kualitas. Harusnya kualitasnya itu seperti ini loh. Itu yang membuat adalah QA. Standarnya seperti ini kualitasnya. Cara untuk melakukan tes kualitas seperti ini, itu adalah QA. Karena dia bertugas untuk menjamin kualitas dari produk. QC, Quality Control, adalah dari bahasanya sudah pengendali kualitas. Berarti di situ adalah pelaksana dari QA. Dia yang melaksanakan, dia yang melakukan tes terhadap barang yang dihasilkan oleh produksi misalkan. Jadi dia yang melakukan kontrolnya sesuai dengan acuan dari QA itu tadi. Begitu Pak Yuda. QMS itu berarti secara globalnya, kualitas secara globalnya dari seluruh proses yang ada di dalam perusahaan. QA adalah membuat standar kualitas dan standar untuk pengujian terhadap kualitas barang. QC adalah yang menerapkan atau yang melakukan kontrol terhadap kualitas barangnya. Jadi tugasnya sendiri-sendiri. Berarti untuk yang QMS ini istilahnya sistemnya ya Pak ya, sistem untuk bisa memfasilitasi QA dan QC gitu ya Pak ya. Karena QC itu kan sebagai pelaksananya, kalau QA itu kan cara menjaminnya gitu ya Pak. Ya, tapi kalau QMS lebih ke agak enggak berhubungan juga sih Pak. Dia lebih ke yang general. Walaupun kalau di perusahaan biasanya digabung jadi satu. Begitu. Tapi itu tergantung dari manajemen sistemnya atau kebijakan perusahaan. Karena QMS itu standarnya sudah jelas ISO 9001. Kalau QA sesuai dengan lingkup dari perusahaan masing-masing. Gitu, Pak. Ya, Mas, mungkin masih banyak pertanyaan nih, udah lewat jam 5 ini kita agak ngebut ya. Terima kasih Wak Ida. Gap analisisnya belum? Iya, oh iya belum. Gap analisisnya itu diidentifikasi sesuai high level structure-nya tadi Pak Yuda. Jadi kalau di 9014 sama 45 itu ada klausul 4 sampai klausul 10, hampir semuanya sama klausulnya. Yang berbeda adalah di klausul nomor 45001, klausul 5.3, kemudian 9001 di klausul 6.3, kemudian yang di 9014 dan 45 itu ada di klausul 8.2 sampai 8.7. Nah, gap analisisnya mengacu kepada klausul-klausul itu. Begitu. Oke. Ini kita lanjut dulu ya. Saya Pak Nirwalas, mohon izin Pak Nirwalas, mohon izin kalau misalnya boleh nih Pak Mas, bisa di-share untuk yang gap-nya Pak, untuk sebagai perbandingan kita Pak. Terima kasih Pak. Oh, nanti via chat aja ya Mas ya? Ya Pak ya? Ya. Siapa? Oke. Ya, terima kasih. Hubungannya, pertanyaannya Pak Yuda ini hubungannya sama pertanyaannya Pak Samsul Hidayat. Implementasi ISO 49000 ke 45 mau integrasi ke 14 juga. Ini lebih simpel Mas Samsul. Jadi gini, kalau udah integrated itu adalah bagaimana kita berpikir saat bekerja itu kita memikirkan 3 sistem, mutu, lingkungan, dan keselamatan kerjanya. Sebenarnya tidak ada yang berubah dari situ. Tidak ada yang harus yang berubah signifikan di situ, enggak. Jadi cuma yang di kebijakan ditambahkan mengenai lingkungan,
yang di konteks organisasi ditambahkan mengenai faktor lingkungan, identifikasi bahayanya, di faktor 6 juga sama. Intinya semua klausul itu yang kemarin membahas 9.000 dan 45 saja, sekarang ditambahi untuk membahas 14.001. Yang pertama. Kemudian yang kedua, pola pikir kita dirubah menjadi ketika kita melakukan pekerjaan, kita harus memikirkan 3 hal, mutu, lingkungan, dan keselamatan. Contohnya, ketika saya merakit komputer, saya merakit komputer berarti kualitas saya harus diperhatikan. Harusnya komputer bisa hidup, keyboard bisa empuk, kualitas. Kita harus berpikir mengenai yang kedua adalah lingkungan. Jadi kalau nanti jika ada yang rusak atau komponen yang error, saya membuangnya seperti apa, bagaimana, apakah mencemari lingkungan atau tidak. Kemudian berpikir 45.001 keselamatan. Jika saya memasang komponen laptop, apakah nanti ada potensi terjepit atau tidak? Laptop yang saya rakit terjatuh, kemudian menjatuhi kaki saya atau tidak? Begitulah implementasi untuk integrasi. Ketika kita melakukan satu pekerjaan, kita harus mengidentifikasi, berpikir bagaimana kita melakukan 3 sistem itu, mutu, lingkungan, dan keselamatan kerjanya. Gitu. Jadi untuk yang apa sih yang harus ditambahkan di dalam hal itu, prosedurnya kah, atau instruksi kerja kah, atau formnya kah, sebenarnya tidak sesignifikan itu tambahannya, karena sudah ada high level structure itu tadi. Integrasi akan lebih mudah. Intinya kita berpikir untuk menjadi 3 hal itu, mutu, lingkungan, dan keselamatan kerja. Gitu Mas Andrul. Kemudian yang keempat, kiat-kiat Mas, terkait dengan komitmen. Kiat-kiat praktis penerapan di lapangan ini sama sih sebenarnya Mas Fahri, di tempat saya juga sama sih, nggak lebih baik juga sebenarnya. Intinya itu adalah ada di ini, komitmen dari atas, komitmen dari top manajemen dan jajarannya. Jadi ada direktur, ada manajer-manajernya. Intinya di situ. Kalau misalkan mereka mau sadar akan ISO, mereka akan melakukan ISO itu based on tiap manajernya. Begitu Mas Fahri. Jadi kalau manajernya sudah aware, nanti otomatis dia akan menanyakan dengan seputar apa itu ISO. Sudah apa belum? Laporannya mana? Ini kok tidak sesuai dengan form. Kalau sudah, jadi intinya adalah top down, dari atas harus sadar dulu, kemudian ke bawah, menularkan ke bawah. Yang bawah sih ikut-ikut aja kalau udah ditanyain dari atas, gitu kan. Waduh, ditanya ini, harus membuat dulu. Kan kayak gitu. Kalau di atas sudah yang penting beres, ya enggak jalan-jalan. Tapi kalau di atas dikerjain, yang ini mana, yang itu mana, sudah sesuai atau belum, monitoringnya mana. Nah itu nanti dari atas ke bawah nanti akan ada treatment seperti itu. Nanti dari atas sampai bawah akan menerapkan. Intinya adalah ada dari atasnya. Kalau di atasnya sudah menerapkan dan komitmen, maka di bawah juga akan ikut. Begitu Mas Fahri. Mas Sarul, mungkin ini nyambung dengan pertanyaan selanjutnya ya. Kalau pengendalian rekaman dokumen, mungkin dokumen konkret, atau mungkin akreditasi bilangnya bukti sahih, Mas. Ya, bagaimana cara melakukan pengendalian dokumen internal dan eksternal? Ini dokumen apa dulu ya ini ya? Catatan ya, record ya. Ini hubungannya dengan klausul 7.5, informasi terdokumentasi. Jadi setiap perusahaan memiliki karakternya sendiri-sendiri. Kalau di tempat saya itu ada masa simpan. Masa simpan di tempat saya itu rekornya 3 tahun. Itu untuk dokumen internal, dan dokumen eksternal pun sama. Jadi sebagai dokumen kontrol atau pengendali data, dokumen itu berkoordinasi dengan bagian-bagian terkait, terutama untuk dokumen eksternal. Karena biasanya QC punya dokumen internal dan eksternal sendiri. Engineering punya dokumen internal dan eksternal sendiri. Produksi pun sama, bahkan lebih banyak. Nah, itu sebagai dokumen kontrol itu berkoordinasi. Saya bilang berkoordinasi ya, tidak menjadi pengumpulnya. Standarnya normalnya begitu normatifnya. Cuma kalau perusahaan biasanya kalau yang kecil dikumpulkan jadi satu. Tapi kalau perusahaannya besar biasanya di masing-masing departemen sudah ada adminnya sendiri-sendiri. Nah, itulah dokumen kontrol atau TMS berkoordinasi dengan mereka untuk menentukan bagaimana caranya untuk melakukan pengendalian dokumen internal dan eksternal. Disimpan di mana, nyimpannya seperti apa, durasinya berapa lama, kemudian nomor urutnya.
mau dikasih nomor urut bagaimana. Yang simpel-simpel saja sebenarnya, nomor 1 garis miring bulan garis miring tahun. Nah, itu kan simpel. Nah, gitu. Nah, itu tertuliskan di dalam instruksi kerja atau panduan. Jadi biar tertulis dan semua orang bisa mengetahui dan membacanya. Begitu. Nah, untuk bagaimana caranya, detailnya, silakan dibicarakan untuk masing-masing bagian, karena setiap perusahaan memiliki karakternya sendiri-sendiri yang belum tentu sama. Itu mungkin zaman sekarang pun juga sudah ada banyak program, lebih baik kalau pakai program. Jadi paperless begitu. Itu yang mau saya sampaikan. Jika masih ada pertanyaan yang ini kan tadi jawaban juga SKS ya, sistem kebut semenit. Jadi jika masih ada pertanyaan bisa sambung di chat, tidak apa-apa. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Mbak Rani. Ya, ini sebenarnya masih banyak Mas pertanyaan ya. Masih ini kayaknya perlu sesi 2 ini Mas kayaknya. Oke, mungkin nyambung sedikit Mas, ini ada pertanyaan yang nyambung dengan pertanyaan sebelumnya terkait dengan training, itu kapan kita harus evaluasi, berapa lama untuk melakukan evaluasi training? Nah, itu kalau di tempat saya 1 tahun sekali. Enggak deh, di tempat saya itu 6 bulan sekali. Untuk analisis gap tadi ya? Yang mana? Yang matriks kebutuhan tadi ya? Ya, Untuk menentukan. kalau matriks di tempat saya itu dilakukan tiap akhir tahun, November. Kemudian rencana akan di-share di Desember. Kemudian pelaksanaan ada di Januari sampai Desember, dievaluasi setiap 6 bulan. Oke. Oke Mas, pertanyaan selanjutnya, sepengalaman Mas Sarul, apakah pernah melaksanakan audit bersama dengan pihak asuransi? Karena kan berkait erat ini. Oh, tidak pernah. Belum. Belum. Oke. Terus ini seberapa manfaat pengetahuan terkait ISO untuk pekerja fresh graduate? Wah, menentukan apakah kalian bisa diterima kerja atau enggak, menentukan apakah kalian akan lama bekerja di situ atau enggak, menentukan apakah kalian nanti akan bisa naik jabatan atau enggak. Itu. Langsung kayaknya ya to the point. Iya. Mana yang lebih didahulukan 3 sistem ISO tadi? Yang mana yang harus investasikan dulu? Tergantung perusahaannya. Sebagian besar itu 9.001 dulu. Nomor 2 adalah 45.001. Nomor pertama 9.001 dulu. Nomor 2, kalau perusahaan makanan bisa 22.000 dulu. Kalau perusahaan IT bisa 27.000 dulu. Kemudian baru 45.001, baru 14. Sepengalaman saya begitu. Karena belum banyak atau jarang perusahaan yang mau komitmen dengan lingkungan. Jadi kenapa lingkungan itu biasanya ditaruh di terakhir. Seperti yang punyanya Mas Samsul Hidayat juga kan, 9.045, yang 14 baru mau masuk. Nah, contohnya seperti itu. Di tempat saya juga sama. 9.045 baru 14. Oke. Pertanyaan terakhir Mas, ini apakah kalau mau sertifikasi ISO awal perlu menggunakan konsultan? Mungkin arahnya ke sana ini pertanyaannya. Oh, enggak perlu. Kalau sudah memang yakin bisa, enggak usah. Kalau memang yakin bisa, enggak usah. Tapi kalau masih 50-50, masih ragu, pakai aja konsultan. Atau cari yang sudah pengalaman. Udah itu. Kalau memang belum pengalaman, ya pakai konsultan. Kalau memang nggak pakai konsultan, ya yakin aja. Bisa. Nggak, ISO sekarang nggak sulit-sulit banget. Ya walaupun sulit, tapi harusnya dengan era mudahnya mendapatkan informasi, nggak sesulit yang dulu-dulu. Kalau memang yakin, nggak usah pakai konsultan, nggak apa-apa. Dicoba dulu ya Mas ya. Iya. Oke, baik, terima kasih Mas Sarul karena sudah waktu ya, sudah hampir maghrib ini kita tutup untuk sesi tanya jawab. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi monggo ya, kita masih open, semoga bisa kita lanjutkan ke sesi selanjutnya ya ke tahun depan. Baik, terima kasih Mas Sarul, terima kasih juga teman-teman yang sudah aktif ya untuk bertanya. Mohon maaf kita tutup dulu untuk sesi tanya jawab. Oke, kita masuk ke sesi selanjutnya, ada penyerahan sertifikat apresiasi dari Ketua FIM. Ketua Umum FMPI, apakah Mas Haudi masih hadir? Halo Mas Haudi. Monggo Mas Zaki untuk share sertifikatnya.
Halo, Mas Audi. Mas Ivan, boleh mewakilkan? Mungkin masih di jalan. Ya, nggak apa-apa. Saya bisa. Ya, untuk sore hari ini acara dan materi sudah diberikan oleh Mas Arul. Kami berterima kasih sekali dari pengurus. Semoga ilmu yang telah disalurkan oleh Mas Arul sangat-sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Untuk itu, untuk menambah administrasi atau menambah pengalaman dari Mas Arul, kami berikan sertifikat yang saya berikan kepada Insinyur Niharul Anas, Sarjana Kelautan, Insinyur Profesional Madya, sebagai narasumber pada tanggal 11 Desember 2022 di hari Minggu ini. Untuk sertifikat saya berikan ke Mas Arul. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Baik, Ivan. terima kasih Mas Ivan atas penyerahan sertifikatnya ya. Terima kasih Mas Arul juga untuk materinya, rekan-rekan peserta semua. Kita masuk ke sesi penutup ya. Bisa foto bersama dulu. Ini monggo Mas Zaki atau Mas Wawa, sesi dokumentasi. Monggo para peserta bisa open cam ya. Mungkin spotlightnya ditutup dulu, Mas. Bisa.